Selamat pagi Sir Visnu, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian dari rekreasi aktif dan juga rekreasi pasif beserta dengan contohnya, dan kami juga akan membahas mengenai event atau perhelatan apa yang cocok di kedua rekreasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audrey Belinda dan keenam rekan saya yang lainnya ada Christian, Stephanie Abigail, Leon Antonius, Olga Sania, Michelle Gabriela, dan juga Katerina Jessie. Perkenalkan, nama saya Katarina Jessie Mego dengan NIM 19200063. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam waktu senggangnya. Rekreasi bersifat fleksibel, yang artinya rekreasi tidak dibatasi oleh tempat atau fasilitas dan alat tertentu. Semua orang bisa berekreasi di mana saja dan menggunakan apa saja. Berdasarkan jenis kegiatannya, rekreasi dibagi menjadi dua, yaitu rekreasi aktif dan rekreasi pasif. Rekreasi aktif merupakan suatu bentuk kegiatan yang banyak mengeluarkan tenaga atau effort untuk dilakukan. Biasanya, sekelompok orang yang melakukan kegiatan ini ikut terlibat aktif dalam kegiatan rekreasi. Contoh-contoh dari rekreasi aktif adalah yang pertama yaitu rekreasi outbound. Merupakan suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan yang efektif dalam menggabungkan antara inteligensia, fisik, dan mental. Berdasarkan jenis-jenisnya, outbound dapat dibedakan menjadi dua, yaitu outbound anak dan outbound dewasa. Yang kedua yaitu rekreasi mendaki gunung. Kegiatan mendaki gunung merupakan aktivitas luar ruangan yang penuh dengan resiko, sehingga pengetahuan umum akan aturan dan langkah-langkah dalam mendaki gunung sangatlah diperlukan, baik saat persiapan sebelum mendaki maupun pada saat mendaki. Selain digunakan untuk mendaki, gunung juga dapat digunakan untuk melakukan aktivitas lain, yaitu seperti untuk camping, eksplorasi alam, vlogging, ataupun hanya sebagai relaksasi. Yang ketiga yaitu racing atau balapan. Tempat racing ini adalah tempat dengan daya tarik yang terdiri atas sirkuit atau arena untuk balapan, serta berbagai macam jenis motor khusus yang telah disiapkan untuk balap. Sirkuit balap ini dibangun sebagai tujuan untuk menumbuhkan semangat dan kreativitas pemuda sebagai peminat balap motor. Biasanya acara balap ini akan dimulai pada saat malam hari saat jalanan sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat. Untuk harga tiket masuknya sendiri, biasanya berkisaran dengan harga 15.000 untuk motor dan 30.000 untuk mobil. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Servisu dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Christian dengan NIM 19200001. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rekreasi pasif beserta dengan contohnya. Rekreasi pasif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang, di mana kegiatan ini tidak mengeluarkan banyak energi, contohnya seperti memancing, berkebun, bermain game, dan menonton. Rekreasi memancing merupakan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat dengan tujuan untuk hiburan ataupun olahraga. Kegiatan ini dapat dilakukan di kolam pemancingan, danau, sungai, maupun laut. Biasanya untuk kolam pemancingan, ikan yang sudah ditangkap dapat dibawa pulang dengan membayar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola kolam pemancingan. Untuk memancing di laut, seorang pemancing harus mengikuti peraturan yang ada, seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP Pasal 114 Ayat 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Untuk setiap kali kegiatan ini, total ikan hasil tangkapan per kapal paling berat adalah 100 kg atau paling banyak adalah 50 ekor. Dalam hal jumlah hasil tangkapan ikan yang melebihi jumlah tersebut, maka kelebihannya wajib untuk dilepaskan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Yang kedua adalah menonton. Kegiatan ini paling sering dilakukan oleh semua orang tanpa memandang umur. Kegiatan ini dapat dilakukan di semua tempat seperti bioskop, saat sedang dalam perjalanan suatu tempat, dan di kafe. Untuk menonton di kafe mungkin jarang terjadi. Hal ini terjadi apabila ada event besar saja seperti nobar Piala Dunia maupun nobar MotoGP. Sekarang untuk menikmati film, kita tidak harus pergi ke bioskop. Kita dapat menyaksikan film di berbagai media seperti Netflix dan Disney Hotstar. Selain untuk menonton film, menonton konser juga menjadi tujuan rekreasi setiap orang, khususnya kaum muda. Untuk rekreasi pasif, menonton konser dengan genre musik jazz sangatlah cocok. Yang ketiga adalah bermain game. Rekreasi satu ini sangat digandrungi oleh semua usia, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Mereka berpendapat bahwa bermain game dapat melepaskan penat mereka, seperti penat karena belajar, penat karena mengerjakan tugas, dan penat karena bekerja. Perkenalkan, nama saya Michelle Gabriela Kusnadi dengan NIM 192000061.
Dari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rekreasi aktif, kami memilih kegiatan rekreasi balapan atau racing. Event ini bernama Race Jeep in Bromo dan tentunya akan diselenggarakan di Gunung Bromo. Mengapa demikian? Karena menurut kami, Bromo memiliki potensi sebagai atraksi pariwisata yang bisa dikembangkan dalam menarik minat wisatawan di dalam dunia otomotif. Bromo merupakan gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut, Gunung Bromo sangat dikenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Bentuk dari tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas 10 km persegi. Memiliki kawasan kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter dari utara hingga selatan dan kurang lebih 600 meter dari timur hingga barat. Bromo memiliki daerah berbahaya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Bromo juga memiliki beberapa destinasi unggulan, antara lain Bukit Cinta, Bukit Kingkong, Seruni Point, Kawah Bromo, Gunung Batok, Pasir Berbisik, dan Savana atau Bukit Teletabis. Halo Sobat Wisnu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Stephanie Abigail dengan NIM 1920037. Kawasan Bromo yang sangat luas membentuk destinasi-destinasi unggulan tersebut. Sayang sekali jika hamparan pasir begitu luas tidak kita manfaatkan. Baik penduduk lokal maupun wisatawan tidak asing lagi dengan mobil jeep, yang merupakan salah satu sarana transportasi unggulan jika hendak pergi ke Bromo. Dengan menaiki jeep, kita bisa berkeliling kawasan Gunung Bromo tanpa harus takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada mobil pribadi kita. Menggunakan mobil jeep bertenaga tinggi dan roda mobil yang sudah disesuaikan dengan medan yang ada di Gunung Bromo membuat perjalanan kita menjadi lebih maksimal. Balapan mobil jeep merupakan salah satu event unik yang dapat diadakan di kawasan Gunung Bromo. Balapan mobil jeep dapat diikuti oleh penduduk lokal maupun wisatawan. Persyaratannya ialah harus memiliki mobil jeep dan memiliki SIM. Hamparan kawasan Gunung Bromo yang sangat luas sangat memungkinkan untuk menyelenggarakan event tersebut. Dalam satu kloter bisa 3-5 mobil jeep yang ikut dalam ajang balapan. Jarak yang ditempuh dalam balapan mencapai 3 km. Memilih balapan di kawasan Gunung Bromo bukanlah tanpa alasan yang matang. Pertama, kami dapat melibatkan penduduk lokal dan wisatawan untuk berpartisipasi dalam ajang balapan tersebut. Kedua, selain untuk berwisata, kita bisa menarik wisatawan, khususnya yang tertarik dengan otomotif dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. Ketiga, agar kawasan wisata Gunung Bromo lebih dikenal oleh masyarakat luas. Keempat, peserta dapat diikuti oleh berbagai jenis usia, mulai dari 17 tahun hingga 50 tahun dengan persyaratan sudah memiliki SIM. Yang kelima, menjalin keakraban antara penduduk lokal dan wisatawan. Keenam, penjurian dapat dilakukan dengan penduduk lokal. Ketujuh, perlombaan ini dapat diadakan 2 tahun sekali, dengan maksud agar tidak terkesan terlalu sering dan setiap 2 tahun sekali agar dikemas dengan gaya atau konsep yang berbeda. Selanjutnya adalah event rekreasi pasif. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rekreasi pasif ini, kami memilih kegiatan rekreasi menonton dikarenakan memiliki potensi sebagai atraksi pariwisata yang bisa dikembangkan dalam menarik minat wisatawan dalam berlibur dan bersantai, serta tidak mengeluarkan banyak tenaga bagi wisatawan itu sendiri. Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan rekreasi menonton, seperti misalnya menonton konser atau mini konser, menonton acara olahraga, menonton tarian adat, dan lain hal sebagainya yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam mengadakan sebuah event. Misalkan kita ambil contoh dari Orchid Forest Cikole yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Atraksi wisata ini dikelilingi dengan kawasan hutan pinus yang menawarkan pemandangan alam sekitar, serta memamerkan aneka jenis dan varian bunga anggrek yang membuat suasana hutan terlihat semakin menarik. Atraksi wisata ini dibuka setiap hari, namun ada sedikit perbedaan pada waktu tutupnya. Untuk weekdays, mereka tutup pukul 6 sore, dan untuk weekend tutup pada pukul 7 malam. Nah, salah satu hal unik yang ditawarkan pada Orchid Forest ini adalah
Disediakannya fasilitas amphitheater yang terletak di tengah hutan. Halo Servisu dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Len Antonius, dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai event dalam rekreasi pasif. Dari penjelasan yang diberikan oleh teman saya sebelumnya, kami memiliki ide untuk mengadakan sebuah event mini konser musik bertemakan jazz di Orchid Forest Cikole, di mana memanfaatkan fasilitas dan alam terbuka yang dipadukan dengan suasana kawasan hutan yang sejuk, sehingga dapat membawa rasa santai dan nyaman terhadap wisatawan. Dengan venue dan fasilitas yang memadai, kami rasa memungkinkan untuk mengadakan event mini konser di lokasi ini. Untuk event tetap ini akan mengundang beberapa musisi jazz dan diadakan setiap 6 bulan sekali pada hari weekend, karena wisatawan dapat menonton pertunjukan musik sambil menikmati suasana sunset, ataupun pada saat menjelang malam, di mana wisatawan dapat menonton pertunjukan musik sambil melihat pemandangan bintang-bintang pada malam hari. Wisatawan yang memiliki tujuan untuk bersantai di tempat alam dapat datang berkunjung ke tempat ini dan mengikuti event ini untuk melepaskan lelah sambil mendengarkan musik jazz dengan rileks. Kami juga berpikir untuk menambahkan kegiatan bazar makanan minuman dan mengajak para UMKM untuk bekerja sama dalam berpartisipasi dalam event ini. Nantinya akan disiapkan tempat stand booth untuk para UMKM di mana mereka dapat menawarkan produk makanan mereka terhadap wisatawan yang berkunjung. Dengan begitu, kegiatan event ini dapat menjadi atraksi wisata bagi wisatawan, di mana mereka dapat berkunjung untuk melepaskan lelah dengan menonton alunan pertunjukan musik jazz sambil menikmati makanan yang disajikan dan suasana pemandangan alam sekitar yang dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan. Perkenalkan, nama saya Olga Sania Angelina dengan NIM 19200056. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara rekreasi aktif dan rekreasi pasif adalah rekreasi aktif membutuhkan banyak tenaga, sedangkan rekreasi pasif tidak membutuhkan banyak tenaga. Contoh dari rekreasi aktif adalah outbound, mendaki gunung, racing atau balapan. Contoh dari rekreasi pasif adalah memancing, menonton, dan bermain game. Kelompok kami memilih rekreasi aktif yaitu racing atau balapan untuk dijadikan sebagai event tetap di kawasan Gunung Bromo. Event ini bernamakan Race Jeep in Bromo. Event ini merupakan balapan antar mobil jeep di kawasan Gunung Bromo dengan medan yang sudah disesuaikan untuk balapan sejauh 3 km. Event ini akan diselenggarakan setiap 2 tahun sekali agar dapat direncanakan dan dipersiapkan dengan matang. Tujuan dari event ini adalah meningkatkan daya tarik wisata Gunung Bromo dan menjalin keakraban antar penduduk lokal dan wisatawan. Selain rekreasi aktif, kelompok kami juga memilih rekreasi pasif menonton untuk dijadikan event tetap. Event ini bernamakan Feeling Jazz in Open Space dengan tema mini konser yang diadakan di tengah hutan Orchid Forest, Bandung. Event ini akan diadakan setiap 6 bulan sekali dan akan mengundang beberapa musisi jazz. Event ini dibuat dengan tujuan membuat penonton merasakan ketenangan dan kenyamanan di suasana alam, disertai dengan lagu jazz yang menenangkan pikiran. Pada event ini, kami akan mengundang para UMKM untuk berjualan makanan dan minuman, sehingga penonton dapat membeli makanan dan minuman yang dijual dan menikmati mini konser sambil makan dan minum. Dari kedua event ini memiliki tujuan yang sama, yaitu rekreasi, namun memiliki perbedaan dalam jenis kegiatannya, yaitu aktif dan pasif. Event Race Jeep in Bromo memakan banyak tenaga dikarenakan mengharuskan peserta untuk balapan dan memeriahkan lomba. Sedangkan event Feeling Jazz in Open Space tidak memakan banyak tenaga dikarenakan penonton hanya akan duduk sambil menikmati mini konser dengan pemandangan alam. Dari kedua event tersebut, memiliki target peserta yang berbeda. Race Jeep in Bromo memiliki target peserta yang menyukai otomotif dan ingin balapan atau racing. Sedangkan Feeling Jazz in Open Space memiliki target peserta yang menyukai jazz dan ingin bersantai. Baik, demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih.